Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakai caping dari Semarang, anyaman dari Ibu Rohani, pasang kuping biar terang. Ada siraman rohani, ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zubni fahma, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kemarin libur 2 kali pertemuan. Saya ke Jogja 10 hari nemenin anak. Alhamdulillah udah bisa ditinggal. Kita lanjut surat Al-Infitor ya. Kemarin sampai ayat 1, sekarang kita bahas ayat 2, ayat 3. Boleh dibaca dulu, siapa yang mau baca? Bapak-bapak, ayo Pak Basirin, Al-Infitor dari ayat 1 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjut. Kemarin terakhir sampai ayat 1 ya. Sekarang kita bahas ayat 2, wa idzal kawakibun tasarat ya. Kalau kemarin di ayat 1, langit itu begitu patuh kepada Allah ya. Ketika Allah perintahkan untuk terbelah, nggak pakai lama tuh, GPL nggak pakai lama, langsung dia terbelah ya. Padahal langit itu tebal, besar ya. Bahkan jarak antara langit yang satu dengan langit yang kedua itu 500 tahun perjalanan. Dan itu ada 7 langit ya. Nah itu ketika Allah perintahkan, semua tuh langit 7-7-nya langsung terbelah ya. Begitu patuhnya langit kepada Allah ya. Dan langit itu nggak kosong ya, ada isinya. Apalagi langit pertama, kita ketahui banyak isinya benda-benda langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, planet-planet yang jumlahnya
ribuan bahkan jutaan ya. Nah, dengan terbelahnya langit ya, maka konsekuensinya berdampak juga kepada benda-benda yang lain ya. Ini di sini di ayat 2 dikatakan wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi ketika langit terbelah, maka itu berpengaruh juga kepada benda-benda langit yang lainnya. Bintang-bintang berjatuhan berserakan ya. Secara otomatis, padahal sebelumnya itu benda-benda langit dia punya sistem secara teratur, dia berputar ya, pada garis edarnya. Matahari, bulan, bintang itu beredar pada garis edarnya ribuan tahun lamanya. Nah, pada hari kiamat ketika langit terbelah, maka semua jatuh berserakan, nggak beraturan. Tasarot itu jatuh nggak beraturan, berserakan, semua berantakan ya. Karena apa? Karena udah nggak ada pengikatnya, langit udah terbelah ya, maka semuanya jatuh berserakan, dan itu nanti dalam keadaan bintang-bintang padam, udah nggak ada cahayanya, gelap hitam gitu ya. Nah, dan semuanya akan terhapus di benda-benda langit semuanya. Matahari juga nanti ya, padam ya. Nah, itu ada di surat Al-Mursalat. Surat Mursalat surat berapa? 77 ayat 8. Wa ijan nujumu tumisat ya, dan apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Nah, itu nanti bintang-bintang itu udah bersih semua. Matahari juga nanti akan dibersihkan, padam semua ya. Nanti usus matahari ada tuh di surat At-Takwir ya. Jadi di surat At-Takwir matahari itu nanti akan digulung atau dilipat. Ijasam suku wirot, apabila matahari digulung atau dilipat. Dan nanti matahari sama bulan disatukan tuh pada hari kiamat ya. Baru terjadi matahari dan bulan bersatu. Biasanya kan kalau malam bulan nih, kalau siang matahari ya, berkejar-kejaran nggak pernah menyatu ya. Nanti hari kiamat menyatu tuh, sama Allah disatukan ya. Ini ada di surat Al-Qiyamah ya. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 9 ya. La uqsimu biyaumil ayat 9 ya. Wajumia samsu wal qamar ya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Wajumia dikumpulkan, disatukan matahari dan bulan ya. Jadi kalau sebelumnya belum pernah tuh terjadi matahari dan bulan nyatu ya. Gantian aja itu. Nanti bulan nongol pada malam hari, siangnya matahari yang nongol gitu ya. Nah, nanti hari kiamat akan dikumpulkan matahari dan bulan ya. Bintang-bintang jatuh berserakan. Jatuhnya kemana bintang? Ke bumi. Jatuhnya ke bawah ya. Itu udah nggak beraturan jatuhnya, semua dalam keadaan padam. Matahari juga nanti padam ya, ketika langit terbelah udah semua rusak semua. Sistem yang udah teratur rapi selama ribuan tahun ya, udah teratur dia di garis edar, itu rusak semua, hancur ya. Itu nanti bintang-bintang semuanya ya, matahari, bulan itu dikumpulkan, dimasukin kemana? Ke neraka ya. Nanti matahari, bulan ya disatuin, bintang-bintang semua dimasukin ke neraka. Kenapa? Karena benda-benda itu tidak pantas ya untuk disembah sama manusia ya. Ada gak yang nyembah benda-benda langit? Ada. Yang nyembah bintang ada gak? Ada ya. Bahkan masih ada yang percaya sama bintang-bintang. Kalau di majalah kan itu ada tuh horoskop, ada zodiak, siau, apa lagi tuh yang ini Jawa itu apa?
primbon ya. Astrologi Jawa ya primbon ya. Nah itu kalau misalkan majalah baru datang biasanya yang dilihat bintang ya. Ya. Pak Basirin bintangnya apa ya? Apa Aquarius, ada Gemini, ada Leo ya. Yang dilihat bintangnya dulu nih, peruntungannya bulan ini apa nih? Bintang Aries nih, bintang Gemini, kesehatannya gimana, terus asmara, oh asmara lagi ini nih lagi bersemi, terus kesehatan, terus untuk keuangan gitu ya, itu ada di majalah itu ya. Dan banyak orang-orang muslim yang percaya sama itu tuh ya. Lihat bintang dulu bulan ini gimana nih, asmara, keuangan, terus dulu ya. Zaman jahiliyah dulu ya, sekarang udah enggak ya, sekarang udah nggak ada majalah masalahnya. Ya, nah itu masih banyak orang yang percaya dengan bintang itu ya. Waduh, hari ini asmara lagi ini nih gitu. Keuangan lagi bagus nih gitu. Bagus-bagus semua pokoknya itu dibuat ya biar orang pada tertarik gitu ya. Nah, itu masih banyak orang yang percaya dengan itu nasib ya, bintang sebagai nasib. Bahkan ada yang namanya Feng Shui ya, kalau rumah harus menghadap ke sini biar hoki, kalau menghadap ke sana jadi sial katanya. Nah itu percaya tuh, padahal kalau menghadap matahari misalnya itu wajar, bagus ya karena kena sinar matahari gitu ya. Kalau ini ada yang ini dianggap sial kalau menghadap sini. Nah itu masih banyak orang yang percaya dengan seperti itu. Jadi masih menggantungkan nasib dengan bintang. Makanya nggak pantas ya kalau disembah, makanya dimasukin ke neraka itu semua, matahari, bulan, bintang dimasukin neraka. Berarti neraka besar gak? Matahari yang begitu besar aja masuk ke dalam. Bulan masuk, bintang-bintang masuk ya. Jadi nggak usah khawatir nggak kebagian tempat. Bagi orang-orang yang nggak beriman, bagi orang yang nggak beriman. Bagi orang yang nggak beriman, kalau orang yang beriman mah surga juga luas gitu ya. Jadi itu nggak pantas untuk disembah. Kenapa nggak pantas ya? Yang pertama karena ya benda-benda itu ada masanya. Masa apa? Waktunya musnah ya. Pada hari kiamat itu akan musnah gitu. Jadi kalau misalkan benda-benda itu musnah, nanti siapa lagi yang mau disembah? Sedangkan pada hari kiamat kita butuh pertolongan, betul gak? Nah kalau yang kita sembah itu musnah, gimana kita minta pertolongan? Makanya kita minta pertolongan sama Allah ya. Nah ini ada di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 58. Udah ketemu nih, watawakal alal hayy. Jadi bertawakallah kepada Allah yang maha hidup ya. Kalau benda-benda langit itu semua musnah, maka Allah mengatakan bertawakallah kepada yang al hayy, yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak mati, wasabi bihamdi, dan bertasbihlah dan memujinya. Jadi kalau kita nyembah benda-benda langit ya, itu dia ada masanya, dia akan musnah pada hari kiamat dan dia nggak akan bisa menolong kita nanti, padahal kita lagi butuh pertolongan. Maka di sini di ayat 58 bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, al hayy, yang tidak mati ya. Jadi yang pertama karena benda itu musnah
ada masanya, jadi nggak pantas untuk disembah. Yang kedua ya, nggak pantas disembah benda-benda itu karena benda itu diatur. Ya kalau Tuhan kan harusnya mengatur. Coba kita lihat matahari, bulan, bintang itu kan beredar pada garis edarnya, dia nggak bisa kemana-mana, di situ aja muter beribu-ribu tahun ya kan, karena ada yang mengatur. Ya harusnya kan kalau Tuhan bukannya diatur tapi mengatur, ini malah dia diatur gitu. Bahkan mau keluar dari garis edarnya aja nggak bisa deh. Bahaya tuh kalau matahari keluar dari garis edarnya sedikit aja turun gitu, waduh bumi bisa kepanasan ya. Jadi nggak pantas untuk disembah karena benda-benda itu diatur oleh Allah. Kalau yang pantas disembah adalah yang mengatur. Jadi Allah lah yang mengatur, makanya sembahlah Allah yang mengatur, jangan yang diatur gitu. Itu yang kedua, kenapa nggak pantas disembah, karena dia diatur. Ya. Yang ketiga ya, dan benda-benda itu juga semuanya menyembah Allah. Matahari, bulan, bintang itu semua menyembah Allah. Ada di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 18. Ya. 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 Jadi semua menyembah. Alam taro annallah, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa annallah yasjudu lahu, bahwa mereka itu bersujud kepada Allah ya. Man fis samawati, baik apa-apa yang di langit, wa man fil ar, maupun apa-apa yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah. Wasamsu wal qamar wan nujum, matahari, bulan dan bintang itu bersujud kepada Allah, itu benda-benda langit. Lalu benda-benda yang di bumi, wal jibalu wasajaru wadawab ya, gunung-gunung, pohon-pohon dan hewan-hewan ya, termasuk yang melata itu sujud kepada Allah. Wa kasirum minanas, dan juga kebanyakan dari manusia ya. Nah ini ada yang membedakan nih. Kalau manusia pakai wa kasirum minanas, kebanyakan manusia, artinya manusia enggak semuanya bersujud. Karena di sini ada kata wa kasirum minanas, kebanyakan dari manusia, berarti ada yang enggak bersujud. Tapi kalau yang lain semuanya bersujud, enggak pakai kasirum ya. Coba kita lihat wasamsu wal qamaru wal nujum ya, itu semuanya otomatis bersujud ya. Begitu juga wal jibalu wasajaru wadawab ya, gunung, pohon-pohon dan hewan-hewan itu bersujud kepada Allah. Nah kalau manusia wakasirum minanas, kebanyakan, berarti ada yang nggak bersujud. Ya, nah itu semuanya bersujud kepada Allah, matahari, bulan, bintang ya. Jadi nggak pantas kalau kita menyembah benda-benda yang sujud kepada Allah. Harusnya kita menyembah kepada yang disembah juga sama benda-benda itu. Dia sujud kepada Allah, kita juga harusnya bersujud kepada Allah ya. Jadi sungguh nggak pantas menyembah benda-benda yang dia sendiri juga sujud kepada Allah ya. Termasuk matahari, bulan, bintang itu sujud kepada Allah. Lalu yang keempat ya, ini benda-benda ini juga nggak pantas disembah karena dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ya, apalagi melindungi yang lain ya. Nanti pada hari kiamat itu ketika langit terbelah, bintang-bintang itu nggak bisa dia menahan dirinya bertahan di langit gitu. Itu nanti dia akan jatuh berserakan. Ketika langit terbelah, bintang nggak bisa bertahan tuh untuk mempertahankan dirinya di langit, tetap gitu beredar, dia nggak bisa. Itu jatuh berserakan, bahkan jatuhnya cepat itu ya. Dan dalam keadaan gelap, hitam gelap, padam ya, itu jatuh. Jadi
untuk melindungi diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mau melindungi yang lain ya. Bagaimana bisa memberi rezeki kepada orang lain, bagaimana dia bisa memberi manfaat kepada dia sendiri, nggak bisa ya. Nah ini ada di surat Fatir surat 35 ya, ayat 13. Ya. Ya. Jadi yang terakhir aja deh tuh, yang terakhir walajinna tad'una min dunihi ya. Dan orang-orang yang menyembah dari selainnya, selain Allah, mayamlikuna min kitmir, bahkan dia tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa meskipun kitmir itu setipis kulit ari ya. Jadi orang yang menyembah selain Allah ya, walajina tad'una min dunihi, yang paling bawah ya, ma yamlikuna min kitmir. Jadi dia itu enggak punya apa-apa, tidak berkuasa atas apa-apa meskipun sekulit ari. Jadi kulit ari itu misalkan nih korma itu kan kalau dibuka dagingnya ada bijinya. Nah di bijinya itu ada kulitnya tuh, kulit ari. Nah itu kulit ari setipis itu. Nah itu kulit ari aja dia nggak punya gitu, nggak punya. Apalagi dia bisa melindungi dirinya gitu. Ya, dia nggak bisa menguasai sekulit ari pun, apalagi dia menguasai yang lain gitu ya. Ya, kalau di telur tuh ada tuh di lapisan kulit ya, itu kan ada kulit arinya tuh tipis gitu kayak gitulah. Ya. Jadi nggak pantas benda-benda itu disembah karena dia sendiri nggak bisa melindungi dirinya, bahkan sekulit ari, setipis kulit ari pun dia nggak bisa, nggak punya kekuasaan gitu ya. Ya, untuk ayat ini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke ayat berikutnya? Ya, masalah bintang berjatuhan. Ya, boleh silakan. Tadi matahari dan bintang pada masuk neraka ya Pak? Iya. Karena disembah. Iya. Sedangkan dia ketika meminta dan dia sujud pada Allah, kenapa dia dimasukkan? Ya, ini untuk buat orang-orang yang menyembah ini loh, yang kamu sembah ini semuanya ikut sama kamu tuh masuk neraka gitu ya. Beda dengan makhluk Allah yang hidup. Ini kan ada benda mati, ada benda hidup ya. Kayak seperti Nabi Isa itu kan disembah juga ya. Malaikat itu kan ada yang disembah juga ya, yang kayak Uzair itu kan ya. Nah itu dia nggak dimasukin ke neraka, beda ya. Nah, kalau matahari panas masuk ke neraka mungkin nggak masalah ya Bu. Ya, jadi itu untuk menandakan bahwa ini loh nggak pantas disembah. Ya, ini yang kamu sembah nih masuk, termasuk nanti berhala-berhala itu dimasukin juga itu ke neraka. Padahal dia juga nggak minta disembah kan semuanya. Ya, jadi seperti itu buat apa? Buat membuktikan rasa bersalah dia gitu ya, bahwa oh ternyata yang disembah aja masuk neraka. Salah berarti. Salah nyembah dia gitu. Jadi di neraka itu bukan hanya fisik yang di ini, batinnya juga nanti tersiksa. Ketika dia lihat benda-benda yang disembah ini juga dimasukin ke neraka, dia ada rasa hatinya menyesal gitu dan merasa bersalah gitu ya. Jadi itu siksaan batin juga termasuk ya, seperti itu ya Bu. Ada lagi? Kita lanjut ke ayat ketiga, wa ijal biharu fujirat ya. Dan apabila laut fujirat ya.
Kalau tadi benda-benda langit ya. Yang ayat 1 langit terbelah, ayat 2 bintang-bintang berjatuhan. Nah, dari langit langsung ke bumi ya. Nah, itu serasi jadinya. Ya, alam semesta ini kan Allah sering menggambarkan langit dan bumi ya. Nah, dari langit langsung ke bumi. Ya, begitu serasinya. Allah sering juga menulis di Al-Qur'an ya, nyambung antara surat 1 dengan surat berikutnya, nyambung antara ayat 1 dengan ayat berikutnya, nyambung ya. Bahkan ada satu surat antara ayat 1 dengan ayat yang di tengahnya dan ayat yang terakhir nyambung ya. Nah, itu begitu serasi ya. Begitu juga ini dari langit langsung ke bumi, serasi ya. Nah, di sini dikatakan wa ijal biharu fujirat, dan apabila laut meluap ya. Jadi fujirat di sini ulama banyak yang berbeda pendapat nih ya. Ada yang menerjemahkan fujirat itu artinya menyala ya. Jadi ini hal yang bertolak belakang nih. Laut kok bisa dibakar padahal kan air ya. Air kan itu untuk mematikan api, tapi ini bisa menyala ya. Ya, dipanaskan tuh, nyala nanti api airnya. Nah, terus yang kedua ya, fujirat ada yang mengartikan meluap ya, nanti air laut meluap ya. Terus yang ketiga karena meluap jadi menyambung antara laut yang satu dengan yang satunya gitu. Nah, yang keempat ya, ada yang menerjemahkan fujirat itu kering ya. Jadi air laut itu nanti kering. Wa ijal biharu fujirat, dan apabila laut kering. Nah, itu ada 4 ya perbedaan pendapat ulama-ulama menafsirkan. Nah, tapi para ulama membaca penafsiran yang berbeda-beda ini berusaha menjadikan tahapan-tahapan kejadian ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu akhirnya menjadi tahapan-tahapan kejadian. Jadi yang pertama ketika laut meluap ya, itu kejadian yang pertama. Ini ulama nih menggabungkan tahapan-tahapan dari perbedaan pendapat. Nah, jadi laut meluap itu bisa saja meluap ya karena ada gempa di pusat laut, dan nanti di hari kiamat itu gempanya nggak berhenti ya. Nah, itu kayak tsunami kan, ada gempa di tengah laut itu tingginya setinggi pohon kelapa. Nah, itu nanti gempanya nggak berhenti. Kalau kemarin kan gempanya cuma 4,9 nggak berasa ya. Tahu-tahu rame aja di medsos. Semalam di Bekasi ini gempa, saya nggak ngerasain tuh. pada berasain nggak? Nggak. Oh, ngerasa tuh Pak Surudi ngerasa. Ngerasa ya? Oh gitu, kalau sujud tuh berasa ya. Alhamdulillah. Itu jam 8 ya kejadiannya. Iya, saya nggak ngerasa tuh, tahu-tahu di medsos ramai ini ada gempa gitu. Ya, jadi itu nanti di hari kiamat gempa itu nggak berhenti itu dari pusat laut ya, di tengah-tengah itu gempa terus menerus. Akhirnya air lautnya meluap ya, meluap. Nah, dari meluap itu akhirnya jadi menyambung ya. Nah, yang kedua laut menyambung ya, atau menyatu. Jadi udah nggak ada lagi tuh nanti di hari kiamat laut Atlantik, laut Pasifik, jadi satu, laut Jawa udah nggak ada, karena itu nanti ketika gempa semuanya akan meluap semua ya, meluap semuanya dan menyatu akhirnya. Nah, itu udah nggak ada yang hidup lagi tuh ya, karena laut meluap semua. Nah, dan orang-orang yang hidup di hari kiamat itu orang-orang yang nggak baik gitu. Ya,
Karena itu orang yang merasakan kiamat tuh orang yang udah nggak baik lah pokoknya. Ya. Dan itu nanti akan mati semua ya ketika laut meluap. Ya. Nah, jadi nggak ada lagi laut yang terpecah-pecah, semuanya menyatu jadi satu. Semuanya bumi ini jadi lautan karena meluap semuanya. Ya. Bisa kan terjadi seperti itu ya? Iya, tsunami aja bisa ya, apalagi menyatukan gitu. Lalu yang ketiga, Allah menyalakan laut. Ya, jadi ketika udah menyatu, itu berarti bumi nyala tuh. jadi lautan api. Ya, benar-benar. Nah, baru yang keempat, laut menjadi kering. Ya, jadi ketika laut menyala, ya, dan semuanya jadi lautan api, akhirnya laut jadi kering. Ya, jadi dari kata fujirat itu ya, itu banyak ya terjemahannya dan ditafsirkan bisa menjadi meluap, lalu menyatu, lalu menyala dan akhirnya jadi mengering. Ya, itu arti dari fujirat, kata fujirat. Ya, terjemahannya cukup luas, cukup banyak ya. Ya, terus nanti bumi itu akhirnya jadi datar, gunung-gunung dihancurkan. Ya, bumi jadi rata. Ada yang mengatakan bumi diganti dengan yang baru. Nah, ini ada dua pendapat nih. Nah, ada yang baru, ada yang mengatakan bumi tetap itu, tapi jadi datar. Kalau yang sekarang kan bulat, nanti jadi datar gitu. Nah, ini ada di surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim surat berapa? Surat 14 ayat 48. Ya. Yauma tubaddalul ardu, pada hari itu bumi diganti, goirol ardi, dengan bumi yang lain. Was samawat, dan langit juga nanti diganti. Ya, ini di surat ini nih, di surat Ibrahim ya, nanti bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit juga. Wa barajulillah il wahid al qahar, dan semuanya nanti akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan yang Maha Berkuasa. Ya, ini ulama ada beda pendapat. Yang dimaksud diganti, ada yang mengatakan buminya jadi bumi yang baru, bumi yang lama udah nggak ada, diganti. Ada juga yang mengatakan bumi itu diganti dengan bentuk yang datar, ya, dengan adanya gempa ya, air meluap, gunung hancur, maka udah nggak ada lagi dataran tinggi, nggak ada lagi dataran rendah, semuanya rata. Udah nggak ada yang ngalangin, semua kelihatan tuh rata, semuanya kelihatan. Nah, itu karena terjadinya gempa yang terus menerus dan gunung dihancurkan, jadi debu gunung. Itu pendapat yang kedua. Tapi kalau di sini ya dikatakan bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Nah, itu pendapatnya ada dua. Ada yang mengatakan bumi diganti dengan yang baru, ada juga yang mengatakan bumi itu juga cuman bentuknya berubah menjadi datar. Ya, jadi intinya nanti di padang mahsyar itu bumi akan diratakan. Ya. Nah, jadi menyatukan laut aja udah susah ya. Bahkan fujirat itu juga bisa juga diartikan memisahkan antara air laut dan air tawar. Nah, itu susah loh. Coba deh ibu taruh air garam sama air tawar tuang sini, bisa gak terpisah? Nyatu kan? Yang tawar jadi asin ya.
Nah itu Allah bisa memisahkan itu di surat Ar-Rahman ya. Nanti ada barzah ya, ada pembatas. Itu nggak bisa menyatu itu antara air tawar dengan air asin ya. Udah ribuan tahun itu. Dan tetap nggak bisa menyatu. Nanti pada hari kiamat itu barzah akan hancur, pembatas itu, dan akan menyatu. Makanya Fujirat juga diartikan menyatunya air laut dan air tawar yang tadinya terpisah gitu. Nah itu kita nyatuin air aja, misahin air susah ya, air garam sama air tawar. Nah itu Allah bisa memisahkan ya. Nanti semuanya akan menyatu semua itu, air laut maupun air asin maupun air tawar ya. Begitu juga nanti menyatukan air laut yang lain gitu ya. Iya ada di Ar-Rahman ya. Jadi pembatas di ini nanti akan hancur ya. Dan alam semesta yang begitu kokoh aja bisa berubah ya. Padahal itu kan langit, laut, bumi itu kan kokoh, gunung ya, bisa berubah, apalagi manusia. Ya, manusia coba deh umur 60 ya udah berubah deh, Pak Padiono berapa sekarang sih? Ya, udah ada perubahan kan, beda sama zaman dulu waktu masih muda, masih fit, kuat ya. Semangat olahraga juga mungkin waduh bisa berapa keliling berapa putaran ya. Nah, sekarang udah ada perubahan, bukan hanya fisik aja yang berubah ya, pikiran juga berubah, banyak urusannya. Terus apalagi yang berubah, ekonomi ada yang lebih maju, ada yang malah menurun ya. Ya perubahan-perubahan itu ada ya. Jadi bukan hanya benda-benda yang kokoh, manusia pun nanti akan ada perubahan ya. Nah ini sebenarnya pengingat ya bahwa kita ini nanti akan berubah semuanya ya. Ya. Jadi nggak bisa kita tetap muda terus, hidup terus panjang umur. Nanti ada perubahan, makin lama makin menurun, melemah akhirnya mati di kubur ya. Nah, ya ini sebagai pengingat sebenarnya ya. Ya jadi bahkan nanti ada perubahan terhadap anak yang tadinya masih kecil nurut, udah gede udah mulai membantah. Istri awalnya mesra, ketika udah setahun 2 tahun udah beda misalnya. Nah itu semuanya ada ilmunya cara mendidiknya ya. Ilmunya dari mana? Dari pengajian ya. Jadi semuanya harus ada ilmunya ya. Interaksi dengan anak, dengan istri, dengan lingkungan. Nah itu semua ada ilmunya dengan mengaji ya. Nah ini ada yang mau ditanya sampai sini? Dari bapak-bapaknya ada yang mau ditanya gak? Hah? Apa kita lanjut lagi? Ya. Katanya bintang-bintang itu jatuh ke bumi. Bayangin, yang lebih besar menimpa yang kecil, hancur gak tuh? Bisa dibayangin, meteor aja jatuh kita udah ngeri ya. Karena secara secara logika ya, dari atas kan turunnya ke bawah. Mau benda besar mau benda kecil jatuhnya tetap ke bawah semuanya, bahkan kenceng jatuhnya. Ya hancurlah semuanya. Udah pokoknya hari kiamat udah hancur-hancuran semuanya, udah nggak ada lagi ini yang bisa bertahan, semuanya hancur. Jadi dalam keadaan nol lagi, ntar kosong semua alam semesta, seperti waktu sebelum Allah menciptakan alam semesta ya. Itu kan sebelum menciptakan alam semesta dalam keadaan kosong, lalu Allah ledakan tuh kayak Big Bang gitu ya, udah ledakan lalu kayak
kayak di ember gitu diaduk-aduk terus airnya muter tuh semuanya tuh yang pecah-pecah tuh yang ledakan-ledakan itu akhirnya menjadi garis edar yang teratur seperti itu. Ya sekarang dikosongin lagi sama Allah. Sangat mudah kan Allah menciptakan alam semesta lalu dihancurkan lagi, itu bagi Allah sangat mudah, diganti lagi sama yang baru, dan itu nanti ya kekal selamanya. Ya Allah cuman kasih waktu nggak lama di bumi 60-70 tahun. Makanya sayang kalau seandainya ya waktu yang sedikit digunakan untuk hura-hura. Padahal waktu yang abadi ya yang selamanya itu yang lebih baik, yang lebih penting. Nah, kesempatan yang di dunia ini yang 60-70 tahun ini harusnya digunakan untuk mendapatkan waktu yang selamanya, yang abadi ya. Jadi Allah memberikan kesempatan di dunia ini ya untuk kehidupan di berikutnya ya. Apapun yang kita kerjakan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu nanti semuanya akan dicatat ya. Oleh siapa? Kiroman katibin ya, malaikat yang mulia, malaikat yang mencatat. Makanya jangan sampai kita sia-siakan nih cuman sebentar doang waktunya ya. Bahkan nanti orang yang mau mati aja ya, dia merasa minta waktu sedikit aja itu sangat berguna buat dia ya. Di surat Al-Munafikun ya, kalau bisa dalam waktu yang sedikit aja, untuk apa? Untuk bersedekah agar dia menjadi orang yang beriman. Nah, kita dikasih kesempatan 60-70 tahun, bahkan ada yang lebih ya 70 ya. Nah, itu benar-benar harus dimanfaatkan ya, agar kita nggak menyesal nanti ketika kita meninggal ya. Karena kalau udah meninggal nanti menyesal udah nggak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang ya, kalau mau bertobat sekarang, kalau minta ampun sekarang. Kalau udah mati ya nggak ada gunanya ya. Makanya ya kalau misalkan ada orang yang suka berdusta gitu ya, mempertahankan kedustaannya, ditutupin dengan kedustaan yang lain misalnya, itu pasti kalah dengan kebenaran, dengan kejujuran ya. Karena begitu dia dusta, mungkin bisa ditutupin dengan kedustaan yang kedua, mungkin kejujuran bisa tertutupi dengan kedustaan yang pertama, tapi kejujuran konsisten terus ya. Nah, kedustaan ini akhirnya dia kan habis juga, direkayasa seperti apa lagi ketahuan, direkayasa akhirnya habis itu kedustaan ya. Akhirnya apa? Kalah nanti kedustaan. Kecuali kalau dia punya kekuasaan ya, mungkin kedustaan bisa ditutupi dengan kekuasaan wewenangnya. Tapi kalau nggak ada kekuasaan pasti nanti kalah. Makanya orang-orang yang terdekat harusnya mengingatkan, udah kedustaan pasti kalah. Jangan sampai nanti sebelum minta ampun, sebelum minta maaf, sebelum bertobat udah mati duluan. Nah, itu berat nanti, berat di akhirat. Karena apa? Itu udah nggak bisa lagi dibalas dengan harta, meskipun hartanya banyak ya. Di akhirat nanti yang ada diminta tuh pahalanya. Misalnya nih berdusta sama masyarakat Indonesia nih 200 berapa 80 juta. Nah, itu nanti pahalanya diambil sama rakyat Indonesia. Nah, begitu juga kalau pahalanya nggak ada, dosanya semua orang tuh diserahkan ke dia. Nah, makanya ya orang-orang yang terdekat kita harusnya mengingatkan, jangan sampai nanti ada kematian yang belum sempat bertobat. Karena begitu nanti udah mati udah nggak ada ampun ya. Sayang kayak siapa contohnya, Namrud udah diingetin sama Ibrahim diutus. Begitu juga Fir'aun udah diutus Musa untuk diingetin. Ini juga udah diingetin sama ulama-ulama ya, supaya mohon ampun, sadar ya, udah minta maaf. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi ini nih waduh ya, kita hatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
Allahumma jakirna minhu manasina wa alimna huma jahilna wazukna tilawatahu ana alaili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Subhanallah gimana? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.